Hello Super Friends, selamat datang di Super Talks. Masih barengan Bimo Kusumo di sini. Dan seperti biasa, gua beserta teman-teman yang ada di studio kali ini ingin mengingatkan dan gak bosen-bosen ngingetin lo semua yang ada di rumah untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kita semua yang ada di sini juga sudah melewati protokol kesehatan. Kita sudah dinyatakan negatif dari tes swab antigen dan juga PCR. Alright. Seperti biasa di Super Talks episode kali ini gue udah bersama teman-teman musisi untuk gue ajakin ngobrol dan cerita persiapannya untuk tampil dan berkolaborasi di Super Music Next Zone Live 360 Virtual Concert yang bakal ada dan bisa kalian tonton di rumah tanggal 10 September nanti pastinya ya. Alright, sebelumnya mungkin ada beberapa Super Friends yang baru ngajakin temennya untuk nonton Super Talks ini gitu ya. Dan bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih Super Music Next Zone Live 360 Virtual Concert ini? Jadi ini adalah sebuah konser virtual yang memberikan lo pengalaman seperti layaknya nonton konser beneran. Nah tapi ini dia nih, lo akan ngelihat perbedaan yang luar biasa banget. Dimana lo bisa nonton musisi kesayangan lo itu konser berkolaborasi secara 360. Paham ya 360 ya? Muter tuh Pak tuh. Ini benar-benar pengalaman luar biasa banget untuk musisi dan juga untuk teman-teman yang nonton di rumah. Pastinya secara online. Dan ngomongin soal siapa yang bakal gue ajakin ngobrol di episode kali ini. Tentunya di Super Music Next Zone Live 360 Virtual Concert. Sudah ada Scholar dan juga Mas Onca. Ih segan banget, gue boleh gabung sama lo nggak bertiga? Merinding Pak, takut dinilai. Anyway, apa kabar teman-teman? Ada Stella, ada Rene, Mas Onca, sehat-sehat semua ya pastinya ya. Sehat. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sore hari ini. Kesibukan pastinya gue nggak mau nanyain secara detail. Teman-teman juga pasti masih terus berkarya dan menciptakan single dan lain-lain gitu. Kalau dari Scholar sendiri deh. Ya karena kita nggak terlalu bisa banyak main musik, ya emang benar-benar nggak bisa main musik di luar gitu kan karena emang situasi sekarang. Jadi kita benar-benar ngefokusin lebih ke studio sih saat ini untuk ngerjain PR-PR yang sebelumnya lah ketika kita sibuk tour. Ini kan Scholar ini terkenal dengan, nih sorry ya kalau salah boleh direvisi nih. Power couple rock alternatif. Tawa. Power couple mas, ya kan? Karena tadi tuh gue sempat jarang ya kayak gitu ya. Jarang. Tadi tuh gue sempat ngobrol sama teman-teman di luar. Kayaknya next kalau misalnya sudah kondusif dan lain-lain, kita pengen bikin deh konser khusus power couple. Yang masih rukun tapi ya. Yang masih lu jangan gitu dong mas. Kan gue bilang kan gak enak kan ngomongnya kan. Yang masih rukun tapi ya langsung gitu lagi. Tapi kalau lagi gimana gitu kan namanya up and down-nya kan ada kan. Iya sih. Emang anak band gak ada up and down-nya. Sama aja. Juga gitu. Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya basic dan juga banyak ditanyain sama Super Friends gitu. Bagaimana memisahkan antara kehidupan pribadi dan juga profesional bermusik? Sebenarnya karena kita udah gede bareng sih, ketemu dari SMA dan kita duluan main musiknya dulu sih. Tadinya gue kemarin kan nggak akur gitu kan sebenarnya. Gimana sih? Nggak akur. Satu kelas tapi nggak akur gitu. Jadi dia tuh suka ngumpulin anak-anak, terus bikin kegiatan bermusik. Terus waktu itu ada platformnya Vokal Group ya. Vokal Group gitu. Stella itu yang nge-arrange. Tapi dia malas ngajak gue karena nih seksi sosial Pak kalau misalnya di OSIS ya kan. Pengumpul masanya. Bisa malas ngajak gue tapi itu ya. Tahunya dia doang bisa main gitar. Iya. Bagus banget nih ya udah akhirnya gue cobalah rekonsiliasi gitu. Wih bahasanya gila ngeri banget rekonsiliasi nggak tuh. Sampai akhirnya sekarang bisa sama-sama itu ada nggak tendensi untuk males bermusik lah kalau dibilang? Oh enggak sih, kayaknya itu udah goal tujuan kita hidup sih kayaknya. Oke, udah tahu ya semua berarti ya awal karirnya ternyata teman sekelas Pak IPA IPS sih? Kelas 1 sekelas, kelas 2 dia IPS, gue IPA. Jadi anak IPA ngeband jarang banget mas. Iya nggak sih IPA. Lu IPA sekali? IPA dong. IPA. Siapa yang ambil hukum? Nah, ya itu cerita panjang. Sekarang ke Mas Onca. Dia dulu. Udah kelar. Ini bridgingnya begini mas. Oke Mas Onca tadi bilang anak IPA terus lanjut ke kuliah yang legit lah ya ibarat kata dan di sebuah universitas yang lumayan firm, bukan lumayan firm banget gitu kan. Tapi ternyata perjalanan karir seorang Mas Onca ini itu dititi dari solois. Bener.
Dan bandnya tuh kayak pesawat tuh. Sebenarnya sih gue sukanya main band dari awal. Oh gitu. Main band dari awal. Solo tuh karena gue agak udah nggak punya pergaulan band juga waktu itu. Gue lama nggak bisa nyanyi 5 tahun. Habis itu gue nggak pernah gaul lagi sama pemain band. Terus gue pikir-pikir, gue solo aja deh gitu kan. Nah pas gue lagi mau bikin solo, itulah gue ketemu sama band gue Dewa itu. Sebelum ke Dewa deh Mas, mungkin udah banyak juga yang ngulik Mas Once nih dengan Dewa gitu ya. Vargat 727, itu gimana sih? Kok tahu aja sih? Itu sebenarnya gue juga waktu ngeband itu nggak tahu nama bandnya apa. Itu cuma project kagetan bareng Pai Slang. Waktu itu Slang baru 1 album. Belum BIP tuh? Belum. Oh, belum. Jauh. Sekitar tahun 91 ya. Waktu itu bikin project aja. Gue, Pai, terus Ronald yang jadi drummer Gigi itu. Iya. Ronald, Gigi. Terus dengan Andi Liani tuh berempat. Suka ngumpul tuh. Ya kan? Kok nggak pernah tahu nama bandnya tuh? Sampai keluar rekamannya baru tahu. Oh bandnya ini 727 apa gitu. Jadi sebenarnya itu bukan band banget sih. Itu cuma project rekaman. Kita main. Oh, oke. Gue main 2 lagu. Gue nyanyi 2 lagu. Terus Andi Liani nyanyi 2 lagu. Wah. Sekarang ke referensi musik lah. Banyak yang ketika kehadiran Scalar gitu ya, di industri musik boleh dibilang. Yang bilang kalau referensinya nih sebenarnya apa sih? Kalau musik sih emang dari awal tuh macem-macem banget. Kalau gue sendiri dengerinnya klasik rock, habis itu masuk ke SMA ketemu Stella, akhirnya Stella bisa juga buka perspektif untuk ngedengerin yang lebih dari itu. Kita juga sempet pas ketemu Stella, setelah lulus kita juga sempat main bareng sama dibantu beberapa teman juga untuk main di beberapa tempat buat reguleran, main di kafe. Kita pernah gigs gitu sampai di saat itu akhirnya kita juga lebih banyak lagi kan dengerinnya karena harus ngulik lagu-lagu. Tapi saat itu yang sering banget kita kulik tuh musik-musik 60s, Beatles sampai 90s yang alternatif. Terus di satu saat tertentu ya gue akhirnya ngobrol sama Stella, terus akhirnya kita putusin kan buat kita berkarya aja deh, udah deh selesai nih, cover-cover nih udah selesai. Di momen itu terbentuk Scalar, baru kita rediscover lagi perjalanan ngedengerin musiknya juga. Dan ya banyak deh setelah itu brainstorming, kembali lagi retrospektif ke era-era setelah 60s itu kita dengerin yang mulai kayak mungkin Genesis, King Crimson, tapi bukan dengan intensi. Dan dia ngobrol sama Mas Once kan juga ternyata discover bahwa Mas Once tuh dengerin Ras banget dan sering cover itu gitu, early stage di kehidupan bermusiknya, dan makanya seru banget gitu ngobrol-ngobrol. Kalau Mas Once tuh senengnya nge-jam, bermusik lebih tepatnya ya, entah solo, entah ngeband dan lain-lain. Yang penting, ayo deh kalau mau ngeband. Tapi apa yang menyebabkan Scalar tuh lebih cocok udah duo aja? Sebenarnya seleksi alam ya waktu itu. Gue juga nggak kepikiran sih main synthesizer bass. Cuma waktu basisnya nggak datang kan waktu awal-awal karir kita gitu, kayak latihan nggak datang. Terus gue pikir kayak susah juga ya nganterin orang gitu, kayak sendiri aja deh gitu. Cuannya lebih gede itu. Kita main aja kan. Tapi bukan itu yang membuat gue solo loh, bukan. Enggak mas. Gue merasa didar gitu. Tapi gue tertarik tuh, kan karena keterbatasan tuh. Gue tambahin, gue juga, kalau gue mau belajar sekarang bahwa ternyata berseni itu memang harus menghargai keterbatasan. Gue seneng tuh. Jadi kita nggak bisa cari ini sampai semua ada lalu bikin sesuatu. Bener dia gitu, maksudnya. Know your limit apa yang ada, ya. Apa yang ada lo maksimalkan ya. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen yang menanya-nanya tentang teknologi nih ya. Scalar, simply called reverse. Itu bener? Bener. Gimana itu maksudnya? Filosofinya asik. Filosofi. Kita sini ini aja, santai aja. Ditarik dari ini sih kan, reverse, dari kata si reverse-nya itu kita ambil. Jadi kita sadar bahwa musik Scalar itu terbentuk dari musik-musik yang udah pernah ada sebelumnya. Jadi move backward, jadilah Scalar dengan cara bermain musik yang kita sendiri, keunikan kita sendiri. Kita ngomongin soal pengaruh kemajuan teknologi, di mana Scalar dan juga Mas Once ini merupakan musisi yang concern banget. Walaupun dengan generasi yang berbeda,
Tapi seiring berjalannya waktu, mereka berdua juga sangat amat memperhatikan teknologi. Pertanyaannya, seberapa besar atau seberapa penting peranan kemajuan teknologi menurut Mas Once dulu? Ya memang banyak sekali ya perubahan yang disebabkan oleh teknologi. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah musik, memang selalu terjadi begitu. Musik akan mengikuti teknologi. Zaman dulu orang biasa main musik yang lebih lembut, memang karena sound systemnya nggak bisa besar. Makanya belum ada lagu distortion guitars atau lagu berisik itu nggak ada, karena memang nggak mungkin juga. Maksudnya kalau lihat tahun 50-an gitu ya, atau even sebelum 70-an, 60-an lah, itu kan speaker besar belum diciptakan tuh, belum ada. Sering dengar dari teman-teman musisi dan juga wawancara musisi luar negeri, mereka udah nggak bisa dengar lagi suara mereka sendiri, bayangin nggak? Jadi memang semua itu nggak memungkinkan terjadi musik, katakanlah musik rock seperti mereka punya nih, yang distortion, benar-benar soundnya gede, itu memang nggak mungkin. Jadi memang dalam sejarah seperti itu. Ketika ditemukan distortion gitar, orang bikin lagu. Ya, ketika ditemukan gitar listrik, orang bikin lagu pakai gitar listrik. Musik berubah, ya kan? Kalau lalu ditemukan synthesizer, lalu orangnya bikin lagu pakai synthesizer. Ya, segala macam teknologi. Lalu zaman dulu 80-an kan ada music new wave, karena memang ada synthesizer kan lebih lagi gitu kan, orang memaksimalkan teknologi keyboards. Jadi itu wajar sih gitu. Lalu kemudian sekarang banyak lagi teknologi dipengaruhi oleh masuknya produksi melalui ini kan komputer home computer. Ini menarik nih. Itu nggak bisa kita hindarkan. Memang sepanjang sejarah seperti itu, gitu kan. Sepanjang sejarah seperti itu. Jadi sekarang orang bisa produksi di rumah. Akibatnya produksi itu jadi banyak banget, dari yang main-main sampai serius, sampai jadi kalau menurut saya jadi oversupply musik itu. Musik jadi oversupply karena semua bisa diakalin di studio. Jadi nggak ketahuan mana yang lagi mana yang studio atau musician atau singer yang beneran, mana yang sebenarnya lagi asal lewat. Kalau cuma lihat atau dengar begitu aja akan kedengeran wow juga. Betul. Nah, pada akhirnya teman-teman generasi musik yang sekarang menghadapi persaingan yang luar biasa. Mereka harus membuktikan bahwa mereka benar-benar musisi, penyanyi, pengarang lagu yang benar-benar tulen gitu. Dan itu harus dibuktikan kalau menurut pemikiran saya di panggung-panggung. Dan harus live gitu ya. Harus lumayan lama tuh, dan lumayan harus terus sama dengan jam terbang ini sebenarnya. Tapi ini menarik sih. Menurut Mas Once sendiri, statement musisi yang benar-benar mikirin saat bikin musik sama yang main-main tadi, kualitasnya jauh beda. Atau yang main-main juga sebenarnya berkualitas? Semua sebenarnya kita main-main sebenarnya. Sebenarnya kita kan main-main, cuma ada yang main-mainnya diseriusin, ada yang main-mainnya yang seriusnya main-main. Sebenarnya kita sebenarnya juga main-main ya kan. Cuman kita seriusin buat musisi dan penyanyi yang tanda kutip serius atau beneran. Mereka memiliki metode-metode pengembangan bakat mereka. Mereka ada ininya, ada step by stepnya gitu. Sebenarnya bukan gue bilang teman-teman yang main-main itu nggak mungkin bisa ke depan ya, enggak juga. Cuma kadang-kadang ya itu kan pilihan. Ya. Pilihan tergantung orang dalam aja. Tergantung teman-temannya. Tapi maksud gue ngebayangin zaman sekarang tuh berat banget gila buat muncul gitu ya. Bikin hits sekarang susah loh ketimbang dulu ya. Kayak generasi sebelum gue tuh kalau bikin hits tuh kayaknya karena pilihannya nggak banyak. Kalau udah kontrak rekaman kayaknya udah 40% bakal wow gitu. Sebenarnya indikatornya dulu tuh kita sekarang susah. Masih nikmatin video klip. Sebenarnya dulu tuh bikin video klip tuh ditunggu banget gitu kan. Nah tapi mungkin sebelum kita ke Scalar, gue pengen nanyain nih. Mas Once sendiri dari tadi ngomongin tentang teknologi dan emang itu tidak bisa dihindarkan. Tapi ada beberapa teman-teman musisi yang masih percaya dengan analog atau teknologi dulu. Saat rekaman, saat let's say mastering atau sorry kalau gue salah dan lain-lain. Maksudnya gue masih kuping tuh masih kayaknya enakan analog. Bener, memang ada sound yang jorok gitu. Memang pasti ada perbedaan antara analog dan digital yang sebenarnya ini yang gue lihat ya. Digital itu kan memungkinkan orang mendengar frekuensi dengan lebih luas ya. Betul. Artinya begini,
ada frekuensi low dan frekuensi high yang dulu nggak tertangkap oleh analog, itu menjadi kedengeran. Dan kalau nggak hati-hati, high-nya jadi terlalu high banget, low-nya juga terlalu low. Dan sebenarnya juga faktor-faktor seperti hardware, seperti kayak kabel-kabel, lalu apa tuh, ya ini Rene yang bisa lebih tahu lah. Apa tuh kayak tabung-tabung, itu memang pengaruh gitu. Dan satu lagi, itu bisa mungkin membuat orang yang dengar itu agak jenuh. Ketika frekuensinya nggak tepat di kuping. Makanya beberapa musisi senang dengan analog karena analog tuh punya kekuatan sendiri ya. Ya. Oke, ini kita ke Scalar sekarang. Lebih tepatnya ke Rene. Tadi udah disinggung sama Mas Once sedikit. Masalah merek-merek dan lain-lain. Pertanyaan pertama gue nih, mewakili Super Friends. Merek atau harga dalam teknologi itu berpengaruh nggak? Atau lo pakai biasa aja sebenarnya tergantung skill lo aja Pak gitu? Menurut gue tuh ngaruh banget, makanya sekarang banyak banget musisi karena teknologi itu memudahkan untuk orang bisa misalnya main gitar, gue pengen terdengar sound gue seperti ini tapi gue on a budget, itu udah ada teknologi yang bisa mewakili tapi on a budget. Dan teknologi zaman sekarang, semakin teknologi sekarang itu ingin mereplicate alat-alat vintage atau kayak outboard atau analog yang kata di Bung Once bilang, semakin mahal harganya gitu. Karena emang yang kita suka di kuping kita ya barang-barang vintage, barang-barang kalau sekarang mungkin orang bilangnya modern klasik sekali ya. Waduh. Karena emang emang yang dikejar sama teknologi sekarang tuh pengen supaya bisa ngejar ke situ. Tapi semakin bisa ngejar ke situ, semakin mahal. Jadi kalau mau dibilang ngaruh atau enggak ya tergantung visinya mau kayak gimana. Skill ya penting, tapi ya didukung sama equipment yang baik, menurut gue akan bisa melahirkan sound atau karakter yang timeless. Timeless. Gitu. Untuk Mas Once, kalau ditarik nih Mas ke era awal terjun ke dunia musik gitu ya, lo ada nggak referensi band atau sound atau apa yang anjir gue mau kayak dia nih soundnya? Susah juga ya, kayaknya nggak ada yang melengkapi semuanya. Kadang-kadang gue seneng sama band tuh yang ekspresi seninya seru gitu ya, tapi sebenarnya soundnya nggak lebih miss ke sound gitu. Soundnya sih sebenarnya ya enak aja lah, cukup bukan yang paling wah gitu. Tapi sering berjalan waktu kan Mas Once juga mikirin tentang gimana lo live dan lain-lain kan pasti. Ya kalau live kita bersyukur sekarang ya, kalau gue lihat khususnya di Pulau Jawa ya sound system itu udah bagus. Kalau di eranya Mas Once dulu kan ada keterbatasan ya teknologi. Teman-teman di era waktu itu berarti memang bermain musiknya ya udah yang pakai yang ada aja atau memaksakan. Benar. Dulu saya pernah bergabung di sebuah band yang cukup dikenal di pensi-pensi anak Jakarta Selatan, namanya Brawijaya. Itu yang lucu jadi gini. Maksudnya saking pengen soundnya bagus tuh. Kebetulan kita punya drummer tuh anak orang duit. Ada. Ini udah orang ada orang dalam. Ada gilanya. Gimana? Maksudnya dia tuh biasa banget gitu nolongin kita tuh kayak ada 2 speaker, gue nggak tahu juga, gue nggak pernah ngamati. Ada beberapa speaker tuh yang band lain kagak boleh pakai emak. Karena kita sewa sendiri. Karena dulu nggak semua panggung itu wah gitu loh ininya kan, nggak semua sound system itu bagus ya, kita mesti akal-akalin gitu. Iya, oke. Supaya kita juga puas gitu. Tetap lah ya, tetap maksudnya mengejar kepuasan itu udah tetap ada lah ya. Iya loh, gini kalau menurut gua tuh jadi musisi atau artis musik ya, itu palingnya ada 3 atau 4 level. Menarik. Pertama, sebenarnya ini teori gue sendiri. Ya nggak apa-apa. Sorry kalau salah. Siapa tuh ada yang nyatut teorinya? Gue nggak sekolah musik. Ada nggak sekolah musik. jadi kalau teorinya gini, pertama itu cuma level olahraga doang. Olahraga bayang nggak? Sebenarnya main musik tuh olahraga semua level awal. Oke. Gue nggak bilang olahraga kalah sama musik loh. Gua nggak ada yang bilang gitu. Tapi maksud gue gini, kalau lu main musik kan, lu kan ngulik gitar ya. Lu kan nggak mungkin bisa gerakin hati lu ngikutin perasaan lu kalau memang teknik gitar lu, kepala lo sama tangan tuh memang nggak nyambung gitu. Nggak sinkron. Ya, gitu. Lo butuh cukup waktu untuk fingering sama kayak nyanyi, butuh waktu untuk latihan notasi. Gitu kan. Nah, kedua, lo menempatkan lo punya penghayatan dalam sebuah lagu. Yang ketiga, nah ini baru yang pertanyaan lo. Apa nih?
production level ya. Jadi lo menempatkan diri lo di sisi penonton. Bagaimana kita bisa menyuguhkan production itu keluar gitu dari sisi penonton. Lo tau gak level 4 apa? Apa nih? Lo punya sound system sendiri. Dan itu kita juga gak punya. Oke, sekarang ke Scalar nih. Yang terbentuk di era teknologi. Ini mungkin gue rangkum beberapa pertanyaan dari Super Friends yang agak relate nih sebenarnya. Terbentuk di era teknologi yang lumayan canggih. Sebenarnya gimana sih cara kalian berdua tuh memanfaatkan teknologi dalam pencarian referensi bermusik? Gimana ya biar bisa sampai ke masyarakat gitu. Dan kedua tantangannya adalah, lo tuh bisa diterima gak sih di masyarakat dengan genre lo sekarang ini? Atau apa yang lo suguhkan? Itu dulu deh. Menurut gue musik itu kan emang sebenarnya kalau buat mungkin kita by nature gitu emang kita pengen berkarya gitu. Dan gimana caranya supaya karya ini bisa tersalurkan dengan baik gitu melalui elemen-elemen selain kitanya juga emang harus latihan yang banyak sampai emang udah menguasai materinya, materi originalnya, kita harus juga bisa menyalurkan lewat produksi, tata suara, mau live atau mau rekaman, kita juga concern akan hal itu gitu. Dan kalau pengaruhnya juga teknologi itu sekarang tuh udah bisa banget menurut gue membuat musik-musik yang gue nggak bisa bilang musik Scalar itu segmented mungkin, tapi mungkin teknologi sekarang tuh udah bisa meng-allow orang-orang lebih banyak lagi yang bisa mendengar musik apapun yang mereka mau. Dan menurut gue dengan slice of pie yang ada yang bisa punya dampak terhadap Scalar memarket musiknya tuh udah cukup gitu. Lebih dari itu udah di luar kontrol kita, tapi kita se-concern itu juga. Tapi referensi musisi luar lah sekarang ya, bukan bermusik secara general, dengan setup lo ini, biar teman-teman Super Friends juga tahu gitu. Ada nggak? Atau malah nggak ada nih sama sekali di dunia ini? Cuman Scalar doang yang punya? Sebenarnya dengan perkawinan antara gitar dan synthesizer udah banyak ya. Kayak 70s, Pink Floyd, udah ada. King Crimson, udah ada. Dengan event kayak Robert Fripp memainkan gitar dengan synthesizer gitu kayak. Gila, Robert Fripp lagi, iya lagi, bener lagi. Iya kan, Iya, Robert Fripp gitu ya. Iya, makanya. King Crimson. Padahal kan dia main keyboard ya. Robert Fripp kan. Berarti referensinya luas banget mas, gitu. Asli. Itu karena teknologi juga kan, maksudnya kayak anak sekarang dengerinnya bisa King Crimson. That's the point. Selain benar juga, benar juga. Selain teknologi gear dan setup, akses bermain dan lain-lain, yang digital adalah platform. Nah, benar. Ini platform nih juga akan kita bahas nih di sini nih. Yang pertama, sudah dijawab sama Stella, perkembangan digital. Platform-platform musik digital itu makin bisa kita tuh ngulik musisi-musisi yang gila detail banget Pak, niche banget gitu musiknya. Nah, tapi permasalahannya adalah bicara soal rilisan musik dan sistem pemasaran. Kita ke Mas Onca dulu kali. Ya, emang hadirnya platform digital itu membuat banyak pihak yang bekerja secara konservatif itu sebenarnya terlengkapi gitu. Orang label atau orang bilang dulu publicist gitu, banyak yang bisa mengerjakan itu semua musisi gitu ya. Dia bisa membuat produknya itu menjadi lebih murah, apalagi kalau mereka memilih jalan sepi gitu dalam berseni. Ini gimana nih jalan sepi? Jalan sepi maksudnya dia aneh sendiri gitu, ya kan? Maksudnya bukan aneh sendiri, yang aneh sendiri pun itu juga sebetulnya yang berjalan secara berani di genre musik yang berbeda itu pun juga punya penggemar-penggemar setia yang kuat sebetulnya. Mereka mesti cari tahu dan mereka mesti aktif gitu. Artinya memang tadi bilang kompetisi melahirkan apa? Inovasi. Semua orang harus berinovasi, harus merubah mental bagaimana mereka bekerja. Dan bukannya di musik sih, kalau dilihat kan di ya ini luas banget, semua kan ini begitu, semua zaman sekarang. Jadi musisi juga harus seperti itu. Ini luar biasa sih, wise sekali ini Mas Once nih. Enggak juga. Wah, bukan masalah begitu, maksudnya salah satu syarat untuk kita bisa berinovasi nggak lain nggak bukan adalah kolaborasi. Itu benar, itu kolaborasi itu juga, maksudnya Mas Once ya gue juga masih belajar sih. Tadi kan statementnya seperti itu, belajar bukan dari senior, ya oke, senior, tapi
teman-teman Scalar yang dalam tanda kutip junior pun juga mereka kan punya preferensi yang luar biasa gitu. Oke, sekarang ke Scalar. Di era yang seperti ini, digital platform dan lain-lain, pemasaran, lalu publishing dan lain-lain, lu tuh udah pernah rilis cetak nggak sih? Dalam tanda kutip rilisan bukan digital doang, fisik? Fisik, CD. Pernah? Butuh nggak sekarang? Butuh. Karena sekarang nih di e-commerce dan lain-lain pada dijualin nih, dan rare banget dan harganya gila-gila banget nih. Let's say piringan hitam Once Mekel. Wah gitu kan, harganya luar biasa banget tuh. Ada piring keramik ya? Ya enggak dong. Apakah itu memang cuman buat koleksi fans-fans lo aja, atau memang itu juga satu kebutuhan pemasaran lo? Kalau Scalar ya, digital sih, digital dan fisik sebenarnya beriringan. Oke. Tapi kita juga mau ada awareness kalau memiliki bentuk fisik itu sama pentingnya dengan ada di akses digital itu. Jadi kita emang masih rilis fisik, CD walaupun terbatas. Dan untuk pendengar setia sih, kayak gue pengen punya, even masih pengen punya vinilnya King Crimson gitu, berarti banget buat gue. Ya, collectible item lah jadinya tuh. Nilainya tuh, value-nya udah nggak ada harganya gitu. Okay. Kayak gitu. Jadi beriringan lah ya. Tapi menarik nih, ini dari gue pribadi nih, pengen nanyain. Ada satu rilisan di EP-nya dia yang nggak dirilis di platform digital. Kenapa? Buat yang punya CD-nya aja. Udah terjawab ya, udah terjawab kan. Nah tapi belum lagi nih, ada satu lagi nih. Ada satu lagu yang nggak mau dibawain sama Scalar. Dengar ya kan, mereka nggak mau pasti. Gitu Mas Once. Ada satu lagu sebenarnya yang lu mau live dimanapun, Scalar ini di request nggak bakal mau dimainin. Kok bisa gitu? Ada katanya. Jangan gitu. Selalu udah deh, nggak usah deh. Infonya dari mana? Apa? Infonya dari Scalar. Oke deh, ini. Oke deh. Kenapa? Karena nggak relevan aja sama live setnya. Oke. Mas Once ada yang nggak pernah unik banget loh. Unik gimana? Unik banget banyak. Ya bukannya yang punya USP, unique selling point itu yang akan laku? Ya itu makanya. Tapi Mas Once ada nggak satu lagu yang nggak mau dibawain? Oh, beberapa. Paling kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau nyanyi lagu yang kita nggak tahu seneng tuh, kita suka ketawa-ketawa gitu kayak gila. Nontonnya kok seneng banget sih, padahal gue lagi... Ya, namanya juga entertainer ya kan. Tapi gue ya menikmati juga lah lama-lama. Bukan menikmati profesional. Iya, itu kan. Masih dalam konteks digital, gue pengen dengar dari dua-duanya bagaimana cara kalian berdua untuk melawan yang namanya piracy atau copyright. Ya memang satu hal, lagu kita bisa lebih banyak didengar dengan... lebih mudah karena aksesnya lebih mudah ya. Cuma uangnya nyangkut gitu kan. Itu pertanyaannya kan. Nah kemana uang itu ya kan. Kadang-kadang ini bukan hanya karena perhitungan digital itu tanda kutip kurang pas atau kurang fair. Tapi pendataan dari musisi itu sendiri yang nggak akurat. Nah status mereka sebagai pemilik rekaman ya kan, karena mereka yang memiliki rekaman itu, mereka harus mendaftarkan diri di lembaga manajemen kolektif khusus untuk pemilik master. Yes. Dan ini menarik karena apa ya? Karena prospek musik Indonesia tuh sebenarnya besar banget gitu. Ya bayangin kalau misalnya musik-musik itu diputar di mana-mana dan terawasi dengan baik, apakah mungkin ada yang membawakan lagu mereka di live, di TV dibawakan, itu kan terkumpulkan. Saya dengar proyeksi potensi Indonesia itu sebenarnya lebih dari 1 triliun. Gila. Ya, untuk pengumpulan dan sekarang baru berhasil sekitar 80-90 miliar untuk performing rights-nya, Kalau dari sales digital itu kan juga sedang dikumpulkan tuh. Kalian kan dapat. Tapi saya suka berpikir gini, semua itu harus ada pertama pendataan yang benar. Yang kedua, kontrak-kontrak mesti dibenerin. Kontrak antara artis yang ada di satu band dengan temennya, satu band, mereka ini berdua nih, saya dan teman-teman harus punya kontrak kita. Sebenarnya batasan kita pembagiannya berapa sih? Kan? Bagaimana tuh kita ngatur? Jadi harus mulai dengan kontrak-kontrak yang bagus, itu baru antara artis loh. Belum antara artis yang dengan lainnya. label, lalu artis dengan publishing, lalu platform. Udah pernah duduk bareng belum sih Mas? Oh iya,
berapa kali era digital ini lah. Sering lah. Kalau soal itu sih sering, dan komunitas musik Indonesia sedang bergerak untuk membereskan satu apa yang kita namakan ini ya, big data, gila big music lagi. Enggak big data tuh emang future sih, gila. Data besar musik Indonesia gitu. Gila. Iya. Daging banget nih episode kali ini, kita belajar hukum, Pak. Lah iya dong, orang capable di bidangnya. Sayang gelarnya itu di belakang. Kita kan memang di bisnis ini ya, di bisnis musik ya, artinya musik tuh memang seni yang paling dekat dengan manusia adalah musik. Oke. Tapi memang kenyataannya ada bisnis di sini yang nggak terlalu nyambung sebenarnya gitu. Potensinya besar, tapi ibarat mesin tuh nggak terlalu integrated gitu loh. Nah, kita harus mengintegrasikan semuanya sehingga musisi bisa punya uang, bukan uang banyak banget sampai dia bosan hidup sendiri. Tapi uang secukupnya sehingga musisi itu bisa berekspresi sampai tua, jadi musisi juga masalah gitu. Iya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke esensi Super Talks kali ini, yaitu Super Music Next Zone 360 Virtual Concert di tanggal 10 September nanti. Yang mana nih kayaknya udah nyiapin show yang luar biasa nih. Ini kolaborasi yang agak sedikit nggak kebayang sih sebenarnya di gua. Kalau gitu pertanyaannya adalah seberapa besar sih pentingnya stage act? Terus terang, saya tuh sebenarnya yang pertama adalah penyanyi. Kalau stage act sebenarnya memang perlu ya, pendukung daripada suara saya sendiri. Saya terus terang nggak terlalu mikirin banget sih sebenarnya stage act sih gitu. Itu bagian dari pekerjaan aja yang harus menunjang ekspresi kita gitu. Tapi memang penting. Karena yang tadi saya bilang, saya peduli dengan kepuasan penonton. Kalau dari Scalar? Dari pertama kali di propose idenya bahwa akan kolaborasi sama Mas Once, ya kita berdua langsung jingkrak sih. Nggak usah. Kan emang Bapak jingkrak mulu. Maksudnya kayak nggak bisa dirahasiakan, emang iya saya excited itu. Dan pas ngobrol ketemu, wah emang kayak tadi lo bilang ya emang daging semua gitu yang diobrolin, dan ternyata concernnya terhadap pengen ngebuat sesuatu harus jadi keren banget gitu ya, kayak dalam hal ini musiknya untuk kolaborasi nanti emang setinggi itu. Jadi ya kita sendiri juga pun ya makin semangat lah, excited. Langsung ngulik lagunya waktu itu ya. Apa sih, bocorin dong lagunya, bocorin. Yang mana nih lagunya? Apakah lagunya Mas Once atau lagunya Scalar? Ada lagu Bang Once. Ada? Dibawakan oleh bandnya terdahulu, tapi tidak pernah dibawakan live. Wow, cluenya tuh ya. Ada lagunya Mas Once yang dibawakan di bandnya terdahulu, tapi belum pernah dibawakan secara live. Waduh. Dan cocok banget sama Scalar ya. Maksudnya saya kan ngerti dia punya genre musik ya. Kayaknya seru nih kalau dibawain, dan memang bener gitu. Setelah kita latihan tuh, wah keren loh. Oke. Ada kesulitan nggak untuk berkolaborasi? Mas Once dari dulu kita udah dengar di depan ya, sering berkolaborasi dengan musisi-musisi. Tapi untuk Scalar sendiri, ada poin tersendiri nggak? Atau ada tantangan atau ada something lah sendiri? Pilihan-pilihan adanya Scalar tuh unik dan nggak mudah sebenarnya, nggak mudah. Tapi karena saya suka, jadi saya memang pelajarin gitu. Nggak ada yang nggak mungkin lah kalau memang udah niat gitu kan. Mas Once aja sampai belajar buat kolaborasi ini. Lu lihat besok ke tanggal 10 ya pada. Kalau saya nggak suka susah juga. Iya sih. Kalau nggak suka kan nempelnya susah tuh di otak. Benar. Oke. Udah cukup. Nih nanti kulik-kulik kesebut malah nggak surprise gitu ya. Kita mau main game di sini nih. Ini nggak boleh kelihatan nih. Nggak boleh. Kalian tinggal jawab yes or no. Barengan. Ada hadiah apa nih? Hadiahnya ya episode kedua nanti. Oke. Ini ada permainannya namanya Random and Unexpected Yes or No Question Games gitu. Jadi buat Mas Once, Rene dan juga Stella silahkan langsung jawab yes or no aja. Oke? Yang pertama, gue suka banget sama Chris Cornell. Yes. Oke. Boleh kali sedikit, kenapa? Sedikit aja singkat. Karena ya unik dia, dan tema-tema lagunya memang unik juga. Oke. Stella? Penulisan lagunya si kena gua. Iya, singer dan songwriter juga, dan lagu-lagunya bagus-bagus banget. Yang kedua, gue bukan orang yang detail dan bawel soal produksi musik. No. Wah, ini agak berat nih.
The Bands adalah album terbaik Radiohead. No. Apa album terbaiknya menurut Mas Oke Once? Komputer lah, kalau buat gue. Oke Komputer. Secara produksi Oke Komputer, cuman kalau yang personal In Rainbows. Oke, Rene? Oke Komputer. Wah, baca komik adalah hal yang paling menyenangkan sampai sekarang. No. Gue yes. Gue dulu suka bikin komik tapi bacanya nggak suka. Gue tuh sebenarnya sebelum jadi penyanyi tuh pembaca komik sejati. Jadi gue punya perpustakaan komik. Hah? Waktu gue SD. Bahkan gue nyewain. Jadi gue waktu SD gue udah punya usaha sendiri. Usaha komik. Semua komik gue sampul, gue data, gue bikin kertas, advertising, terus gue sewain. Oke. Ini dia nih. Nah, ini balik lagi ke teknis nih. Soundcheck lama udah pasti hasilnya bagus pas manggung. Enggak sih. Nggak juga. No, Iya, Rene? juga, nggak juga. Berarti bukan patokan atau indikator lama atau tidaknya soundcheck? Kalau gue memang biasanya mungkin yang lama teman-teman musik ya. Punya waktu lama buat soundcheck ya hal yang baik gitu ya. Semakin kesini ya emang semakin nggak butuh lama-lama amat, tapi emang ya karena sekarang mungkin kita juga beruntung gitu ada tim produksi yang udah bisa menyiapkan. Nah, mereka ini banget lah backbone-nya kita. Sistemnya udah lebih efisien aja sekarang. Menurut gue sih soundcheck yang penting gue tidur. Gimana sih? Udah cukup soundcheck tuh. Itu mah preparation namanya, bukan? Iya, preparation sih. Iya. Oke, terakhir di permainan kali ini, Chelsea adalah klub kesukaan gue. Yes. Suka bola tapi? Suka. Apa klubnya? Dulu sih Manchester United, tapi belakangan sekarang Paris Saint-Germain lah. Ya Messi banget ya tuh. Kan? Kita mau nanyain ke Mas Once dulu nih, kira-kira rencana ke depannya nih Mas Once. Ini sebenarnya gua nggak tahu lo bosen apa enggak ditanyain kayak gini, tapi gue menarik banget karena Mas Once ini ternyata off air atau di luar ini, Mas Once tuh banyak banget yang dikerjain. Punya restoran iya, terus juga nulis buku iya, segala macam. Seorang Once Michael akan terus ada di dunia musik atau tidak? Akan, karena maksud saya menyadari panggilan saya ya, bahwa saya harus jadi penyanyi, musisi, sampai batasnya nanti mungkin udah nggak bisa nyanyi lagi, atau mungkin udah karena keterbatasan usia atau pasar ya, udah nggak ini ya. Oke. Ketika paling ya setelah itu saya paling terus membantu sebisa saya agar industri musik lebih sehat, lebih bagus, khususnya buat generasi musik yang mendatang. Nah, menarik untuk boleh diceritain sedikit soal buku tentang sajak yang Mas Once tulis saat awal pandemi. Gue suka cerita, tapi nggak ya kan belum kan Super Friends belum pada tahu nih gitu kan. Mungkin udah sering diceritain tapi untuk Super Friends lah. Jadi sebenarnya gue dulu memulai bikin tulisan gitu. Sebenarnya idenya simpel aja sih. Karena waktu itu gue beli buku, kebetulan dia lagi di Australia, beli buku How to write a song gitu ya. Gimana menulis buku yang bagus, lagu yang baik. Terus dalam buku itu pas gue baca ada 3 alat kata dia. Pertama ballpoint, yang kedua kertas, yang ketiga, nah ini yang menarik, yang ketiga lo beli rhyming dictionary. Rhyming dictionary. Ini apaan nih? Gue kan nggak pernah denger gitu. Rhyming dictionary itu apa? Gue nggak pernah denger gitu. Ternyata di dalam budaya musik barat udah dikenal itu. Jadi penyanyi-penyanyi, pengarang-pengarang lagu dari zaman jazz tahun 50-an, mereka punya koleksi kata-kata sendiri yang rhyming gitu, yang bersanjak gitu. Oh di Indonesia nggak ada, gitu. Kan maksudnya yang bahasa Indonesia nggak ada. Gue coba bikin aja. Sebenarnya udah jadi sih hard copy-nya, soft copy-nya di komputer gitu. Cuman nggak pernah gue rilis. Nggak pernah atau belum? Belum. Wah itu dong. Udah jadi sih sebenarnya. Sekarang ke Scalar. Mungkin ada lagi. Berapa bulan kemarin keluarin single Chaos and Order, bener ya? Bener. Oke, apalagi yang sedang disiapin nih? Kita emang lagi ngumpulin materi untuk upcoming album yang nanti akan kita rilis. Salah satunya ya Chaos and Order yang salah satu dari materi itu. Oke, terakhir nih boleh kasih pesan untuk Super Friends di luar sana atau yang lagi standby lah nonton Super Talks kali ini supaya tetap jaga protokol kesehatan dan pastinya nonton performance kolaborasi kalian di Super Music Next Zone Live 360 Virtual Concert. Apa yang harus disiapkan? Dari tadi kalau gue denger kan wah banget nih kolaborasi yang wah banget nih. Buat Super Friends silakan disimak penampilan kami nanti tanggal 10 September ya. Dan
kalau bisa tadi itu kencengin aja speakernya di TV. Kalau punya headphone yang apa tuh? Bluetooth gitu ya. Nah itu lebih seru lagi tuh. Pokoknya bakal keren banget. Terus terlibat orang-orang yang juga keren banget di belakangnya yang bisa merealisasikan ini semua. Jadi sangat worth it kalau kalian bisa menyediakan waktu untuk nontonnya. Pokoknya ditunggu aja. Gila. Kolaborasi abad ini. Thank you Stella hari ini, thank you banget Mas Oja, thank you banget kita udah ngobrol-ngobrol di sini. Sukses performnya nanti, sukses buat rencana-rencana baiknya ke depan ya. Dan buat Super Friends, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol, concern banget untuk hal ini. Nikmati musik nggak harus dari luar untuk sekarang, nggak tahu untuk nanti ke depannya, karena Super Talks ini selalu menghadirkan obrolan-obrolan antara musisi juga kolaborasi-kolaborasi yang keren banget di Super Music Next Zone Live 360 Virtual Concert. Stay tune terus di channel YouTube-nya dan juga podcastnya Super Talks. Nantikan juga Super Talks berikutnya. Kira-kira siapa atau kalian mau request di kolom komen, silahkan kolaborasi antara siapa atau siapa. Kita tunggu, siapa tahu bisa terrealisasi. Dan pastinya ditunggu aja. Gua mengkutip omongan lo Stella, boleh ya? Konser ini selalu menjadi kolaborasi abad ini. Bye! Bye Super Friends! bye.